Selamat siang. Apa kabar? Terima kasih Bapak Ibu sudah on time. Yang namanya on time malah datang lebih awal, itu namanya on time. Sekali tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Yeay. Oke, saya tahu. Tolong diambil materinya lagi, pakai tangan kanan semua. Tolong diambil materinya semua. Semua tolong ambil semua. Tolong ikutin saya, tolong kipasin sebelah kanan Anda mulai. Enak tenang. Biar udara mengalir semua, enak tenang. Balik sebelah kiri. Enak tenang. Belakang kita, belakang. Depan. Bapak-bapak yang rambutnya panjang, ibu-ibu yang rambutnya panjang boleh dibuka, set gitu biar adem, oke? Oke, kipasin sendiri. Tarik nafas panjang, hembuskan. Oh yeah. Lagi tarik nafas panjang, hembuskan. Oh yeah. Lagi tarik nafas panjang. Oh yeah. Lagi tarik nafas panjang. Oh yeah. Lagi nafas panjang. Oh yeah. Sekarang kita kipasin sebelah bawah kanan kita. Nah, biar adem semua. Oke. Mari kita hembus bersama. Oke, sekarang kita sudah siap mulai. Siap Bapak Ibu? Siapa yang siap mau belajar bagaimana kita bisa melihat mata, dan mata itu orang jujur atau bohong? Siapa yang siap? Mau nada katakan saya. Sekarang Bapak Ibu, caranya begini. Bapak Ibu, kita langsung praktek. Langsung apa? Praktek. Mari kita lihat Bapak Ibu, kita akan praktek Bapak Ibu, Caranya begini. Pada waktu nanti Bapak Ibu akan berdua nanti Bapak Ibu akan duduk saling berhadapan. Duduk saling apa? Dan nanti Bapak Ibu akan saya harapkan lutut ketemu lutut. Apa ketemu apa? Tidak boleh paha ketemu paha, oke? Nanti jadi anak, oke? Di lutut ketemu lutut, berhadapan-hadapan. Tidak boleh miring. Kalau Anda miring, Anda susah melihat mata. Nanti saling melihat mata. Nah, sekarang nanti dibagi A dan B. Misalnya A akan mencatat lebih dahulu, B yang akan membayangkan lebih dahulu. Nanti akan saya minta membayangkan, rileks aja, dan kemudian mencatat. Lah kadang orang tanya, Pak, maksudnya mencatat itu bagaimana? Mata melihat kanan, melihat kiri, kan kita bingung. Kanan atau kiri? Kanan kiri saya atau kanan kiri yang punya mata? Ini Bapak Ibu harus jelas dulu. Ternyata begini, kanan kirinya adalah seperti begini. Kalau Bapak Ibu melihat mata, seperti gini, mata. Ini matanya Iwan Fals Bapak Ibu. Mata indah bola pingpong, nah ya, gede begini misalnya. Nah kalau dia melihat ke sini Bapak Ibu, jadi dia ada Bapak matanya melihat ke sini, dia berarti sedang mengarah ke kiri atas. Kemana Bapak Ibu? Kiri atas. Kalau dia matanya ke sini, ke arah telinganya dia sedang mengarah ke kiri. Kalau ke sini berarti kiri bawah. Demikian, kalau matanya mengarah ke sini berarti dia ke kanan atas. Kemana Bapak Ibu? Kalau di sini kanan, matanya berarti dia melihat ke telinga kanan, berarti kanan. Kalau melirik agak ke bawah sini, ke sana, berarti dia kanan, bawah. Kanan, bawah. Jadi kalau saya tanya, kanan atau kiri, itu kanan atau kiri kita atau kanan kiri yang dilihat? Yang dilihat. Cukup jelas? Kecuali yang kidal. Saya tanya, ada yang kidal di sini? Kidal, nulis pakai kiri, makan pakai kiri, cebok pakai tangan kanan, ada? Nah, kalau Bapak Ibu yang kidal, tidak ada salah, yang tidak ada benar, berarti dibalik. Kalau matanya sedang melihat ke kiri, berarti kita artikan ke kanan atas. Cukup jelas? Dibalik total. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu berpasang-pasangan A dan B. Cari pasangan Bapak Ibu A dan B, silahkan mulai. Praktek adalah guru yang terbaik Bapak Ibu, A dan B, silahkan. Oke, saya mau tanya, siapa yang belum dapat pasangan? Mau tangan. Yang belum dapat pasangan tolong berdiri. Tolong berdiri, yang belum dapat pasangan tolong berdiri. Yang belum dapat pasangan, silakan berpasangan, cari pasangan. Yang belum dapat pasangan silakan berdiri, silakan pindah ke depan. Siapa? Praktek Bapak Ibu akan belajar. Silakan cari Bapak Ibu yang sama-sama berdiri. Tolong yang sama-sama berdiri, tolong silakan maju. Bapak atau Ibu silakan maju, dua depan kosong semua. Silakan Bapak Ibu.
Kursinya boleh diputar Bapak Ibu, terserah, dihancurin juga boleh kursinya. Pokoknya lutut ketemu lutut. Siapa yang belum dapat pasangan tolong berdiri. Yang belum dapat pasangan tolong berdiri, cari yang sesama berdiri. Anda belum dapat, saya belum dapat. Yuk, langsung pasangan. Penting Bapak Ibu, praktek adalah guru yang terbaik. Terbaik adalah praktek. Belajar dengan praktek adalah ilmu yang paling baik. Silakan berpasangan, Pak. Berdua. Ada satu yang belum dapat pasangan, depan ada satu lagi, ada yang belum dapat pasangan, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ibu, silakan maju ke depan. Ibu maju ke depan. Silakan Ibu maju ke depan. Silakan di sini dengan Bapak ini. Bapaknya ganteng, Bu, tenang aja. Oh, cakep. Oke, boleh. Jina, sudah Jina itu ya. Silakan. Oh, ada yang belum dapat pasangan lagi? Ada yang belum dapat pasangan? Oh, Bapak dengan tuh. Itu Ibu dengan Bapak di sebelah. Ibu yang baru berdiri. Oh, silakan. Sudah dapat pasangan? Itu yang berdiri Bapak situ. Nah, sini sudah ada orang. Silakan dengan Bapak yang berdiri. Silakan carikan kursinya. Siapa yang belum dapat pasangan lagi? Mohon tangan. Tolong, sini ada satu yang belum dapat pasangan. Ada yang belum dapat pasangan? Silakan Bapak Ibu. Tolong, ini satu belum dapat pasangan di sini. Di sini belum dapat pasangan. Panitia, tolong temanin. Satu orang panitia. Pak Erlambang tunjuk satu orang untuk temenin Bapak di sini. Di sini belum dapat pasangan. Oke, Bapak belum dapat pasangan juga. Yang belum dapat pasangan agar segera cari yang sama-sama berdiri. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, tolong tentukan siapa A, siapa B. A angkat tangan. B angkat tangan. Nah, sekarang Bapak Ibu, A angkat tangan. Tolong tepuk baunya B. Ikutin kata saya. B. Sekarang Anda yang membayangkan lebih dahulu. Jadi yang membayangkan siapa? B. Nah, A, sekarang B angkat tangan B. Tolong tepuk baunya A. Tolong keluarkan catatan Anda. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong noleh ke sini semua. Mata itu kan sering gerak-gerak terus, nggak bisa diam, betul nggak? Lihat sana, lihat sini. Ada yang seperti Habibie, betul nggak? Moto maling. Bukan saya yang ngomong. Nanti denger ngamuk. Kayak gini. Tapi itu yang terjadi. Kalau mata kayak gini, mana yang kita lihat? Pada waktu gini, jadi B angkat tangan B. Anda waktu membayangkan, Anda pada waktu saya suruh membayangkan, Anda matanya rileks aja, Anda boleh kemana, Anda paling enak nyaman, kemudian Anda santai aja rileks gitu ya. Pada waktu Anda membayangkan, dan begitu Anda tahu persis, sudah terbayangkan, ketika sudah apa? Anda tetap matanya di sana, kemudian Anda manggut. Ya, sudah terbayangkan. Sambil membayangkan, Anda manggut dan ngomong, supaya orangnya tahu berarti mata Anda sedang mengarah kemana. Cukup jelas? Jelas Bapak Ibu? Anda tidak perlu melihat ke saya lagi. Sekarang A dan B silahkan saling berpandangan mata. Rileks aja Bapak Ibu, karena ini bukan pertandingan melotot, oke? Juga jangan merem, tidak bisa. Pandang aja rileks, saling pandang mata. Sekarang A, keluarkan catatan Anda. Matanya nanti mengarah di mana pada dia manggut dan dia jadi siap. Harus lutut ketemu lutut, Pak. Kalau miring nggak bisa, harus lutut ketemu lutut, harus frontal. Lututnya panjang. Sekarang gini Bapak Ibu, semua tenang. B, silakan pandang kepada A. Tolong bayangkan. B, tolong bayangkan seekor gajah yang warnanya kuning. Gajah yang warnanya kuning ini pakai kaos kaki hijau setinggi lutut. Gajah yang warnanya kuning ini bergaris-garis biru vertikal. Jadi garisnya biru vertikal, kuning bergaris-garis biru. Kaos kakinya hijau bergaris-garis merah horizontal. Jadi bayangkan, gajahnya warnanya kuning, bergaris-garis lurus, tegak lurus, warnanya biru, pakai kaos kaki hijau, gajahnya pakai setinggi lutut, ada garis merah. Begitu Anda bisa bayangkan gajah yang warnanya kuning, bergaris-garis lurus, tegak lurus, warnanya biru, berkaos kaki hijau setinggi lutut, dan kaos kakinya yang hijau tadi bergaris-garis merah. Anda bayangkan, kalau Anda bisa bayangkan, Anda sambil membayangkan, tetap membayangkan, dan Anda ngangguk dan ngomong, ya sudah terbayangkan. Nah silakan dicatat, gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya, B, siapa yang berhasil membayangkan? Mohon tangan. B, yang tidak berhasil membayangkan, mohon tangan. Yang tidak berhasil membayangkan berarti tidak dihitung, gitu ya. Kemudian A, yang berhasil mencatat, mohon tangan. A, yang tidak berhasil mencatat, angkat tangan.
Kalau yang tidak berhasil berarti Anda tidak dihitung, oke? Cukup jelas? Sekarang kita akan balik. Siap? Sekarang B angkat tangan. Tolong tepuk bahuannya A, ikuti kata saya. A. Sekarang giliran Anda yang membayangkan. A, angkat tangan A. Tolong tepuk bahunya B. B. Sekarang giliran Anda yang mencatat. Matanya mengarah kemana? Siap ya? Nah, sekarang A, silakan bayangkan. Mata ketemu mata. A, bayangkan seekor gajah yang warnanya biru. Gajahnya warnanya biru laut, semuanya gajah sungguhan, bukan gajah mainan, gajah hidup gitu ya. Warnanya biru total. Terus kemudian gajah ini pakai kaos kaki biru sepaha. Oh, kakinya nauk, kaos kaki kayak stocking gitu sepaha gitu ya. Kaos kakinya putih. Gajahnya biru, kaos kakinya putih. Gajahnya biru, kaos kakinya putih. Kemudian gajah yang warnanya biru ini ada bentol-bentolnya warnanya merah. Bulat-bulat sebesar bola basket warnanya merah. Seluruh tubuhnya, kupingnya juga, hidungnya juga bentol-bentol warnanya merah. Jadi biru, bentol-bentol warnanya merah, kaos kakinya putih setinggi paha, dan kaos kakinya ini ada bintang-bintang warnanya merah. Jadi gajahnya warnanya biru, kemudian pakai kaos kaki putih setinggi paha, kemudian gajah ini pakai buletan-buletan warnanya biru gitu ya, di seluruh penjuru tubuhnya, warnanya merah, ada merah, terus kemudian juga ada bintang-bintang di kaos kakinya yang warnanya merah juga, bintang-bintangnya merah. Bayangkan gajahnya, warna biru tadi, kaos kaki putih. Kalau Anda terbayangkan, Anda manggut sambil membayangkan, sambil ngomong, ya sudah terbayangkan. Tapi matanya tetap jangan berubah. Oke, sekarang begini Bapak Ibu. Sekarang begini, saya mau tanya dulu. Sekarang saya mau tanya, A, siapa yang berhasil membayangkan? Mau angkat tangan. A yang tidak berhasil membayangkan, angkat. Berarti tidak berhasil membayangkan, Anda tidak dihitung. Kemudian B yang berhasil mencatat, mau angkat tangan. Anda dihitung. B yang tidak berhasil mencatat, Anda bingung, angkat tangan, berarti tidak dihitung. Sekarang kursi tolong dibalik, hadap ke sini Bapak Ibu. Hadap ke sini semua, kursi hadap ke sini semua. Oke, tolong perhatian ke saya Bapak Ibu, tolong perhatian ke saya semua. Lihat catatan Anda, tidak peduli A, tidak peduli B. Siapa yang pasangan Anda matanya mengarah ke kanan atas? Mau tangan. Siapa yang ke kanan atas? Bapak Ibu lihat, banyak sekali. Kanan atas Bapak Ibu lihat. Tidak akan saya hitung Bapak Ibu karena banyak sekali. Saya mau tanya, siapa yang ke kiri atas? Mau tangan. Lumayan, tapi tidak sebanyak kanan atas. Coba Bapak Ibu lihat sekitarnya. Oke, tolong turunkan. Saya mau tanya, siapa yang ke kanan atas? Catatan Anda, tidak peduli A, tidak peduli B. Mohon angkat tangan. Bapak Ibu lihat, betul bahwa kanan atas lebih banyak dari kiri atas? Betul? Oke, sekarang Bapak Ibu, siapa yang matanya mengarah ke kiri? Catatan Anda, lebih sedikit lagi, betul? Siapa yang ke kanan? Mohon tangan. Ada? Tidak begitu banyak. Siapa yang ke kiri bawah? Mohon tangan. Kiri bawah sedikit sekali. Siapa yang ke kanan bawah? Mana tangan? Lebih sedikit lagi. Jadi yang paling banyak adalah ke kanan atas. Betul Bapak Ibu? Itu survei Bapak Ibu. Setiap seminar selalu buktikan. Kalau kelasnya kecil saya bisa hitung Bapak Ibu. Kalau ratusan begini saya tidak ngitung Bapak Ibu. Tapi jelas Bapak Ibu melihat bahwa yang kanan atas lebih banyak. Betul? Makna Bapak Ibu diajarkan di Neurolinguistic Programming Bapak Ibu. Di sejak tahun 1974, ternyata manusia, mata itu ada maknanya. Melihat kemana itu ada maknanya. Mata adalah jendela dunia Bapak Ibu. Jendela hati Anda, dunia bisa melihat hati Anda melalui mata Anda. Mari kita lihat. Ini, mata ada artinya. Mari kita lihat. Bapak Ibu boleh gambar Bapak Ibu, ini penting. Kalau Bapak Ibu kertasnya kosong habis, Bapak Ibu boleh pakai baju sebelah kanannya. Bulat-bulat Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu gitu ya. Nanti pulang dipinjam gitu ya. Oke, mata kalau ke kiri atas atau ke kiri atas, QA, dia sedang mengakses bagian otaknya, itu adalah satu yang namanya memori visual. Memori visual, ingatannya dia Bapak Ibu secara penglihatan, visual. Nah, kalau dia Bapak Ibu, matanya sedang mengarah ke kiri, ke tangan kirinya dia, berarti dia sedang mengakses sesuatu yang namanya memori audio. Maksudnya apa memori audio? Dia mengingat-ingat Bapak Ibu lagu-lagu misalnya, pernah ingat, tolong dendangkan lagu yang paling Anda sayangin, mendadak ke kiri Bapak Ibu.
Mendadak dia ke kiri gitu ya, mendadak dia ke kiri, berarti dia bisa nyanyi nah. Misalnya apa? Misalnya Bapak Ibu ke kiri, tanpa sadar dia mengingat, oh, dia memori audio. Sedangkan kalau ke kiri bawah, kiba, dia sedang mengakses satu yang namanya memori, istilahnya kinestetik atau perasaan Bapak Ibu. Perasaan atau gerak. Oh bukan, ini Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu. Sebentar, ke kiri Bapak Ibu. Dia sedang ini Bapak Ibu, dia sedang karena memori Bapak Ibu, dia misalnya gini, memori perasaan atau gerak itu maksudnya begini. Misalnya Bapak Ibu, coba ingatkan kejadian yang paling menyedihkan. Ketika orang mengingat kejadian yang paling menyedihkan dalam hidupnya dia, biasanya nunduk ke bawah. Betul Ibu? Ketika orang sedih mengakses ke perasaan, dia sudah, aku lagi sedih. Jarang, aku lagi sedih. Enggak pernah, betul kan? Enggak pas, betul Ibu? Sedih enggak bisa begini, betul enggak? Sedih biasanya Bapak Ibu, dia sedih ke bawah Bapak Ibu. Dia terlihat ke kiri. Dia mengakses ke perasaannya dia Bapak Ibu. Kemudian, mata kalau mengakses ke kanan atas, kemana Bapak Ibu? Dia sedang mengakses satu bagian otaknya dia yang namanya kreatif visual. Maksudnya apa kreatif visual? Kenapa tadi kanan atas yang paling banyak Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu tidak pernah melihat gajah yang warnanya biru, betul Ibu? Bentol-bentol merah, betul? Pakai stocking putih satu paha, betul? Gak pernah, betul? Kreatif Bapak Ibu secara kreatif menggabung-gabungkan dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi. Jadi ketika istri Anda atau suami Anda pulang jam 11 malam, Anda tanyain, kenapa kau pulang jam 11 malam? Kemudian matanya ke kanan, kemudian dia ngomong, tadi saya lagi lembur di kantor. Jujur atau bohong? Berantem tidak ditanggung. Bapak Ibu sudah mulai pinter gitu ya. Tapi ini atau ini Bapak Ibu statistik di CIA, di FBI, di kepolisian di Amerika, tugas polisi itu adalah mengetahui orang jujur atau bohong. Betul Bapak Ibu? Mereka diajarkan ini Bapak Ibu karena secara statistik, secara otak Bapak Ibu, memang itulah bahasa otak. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Sekarang, jadi Bapak Ibu, kalau ke kiri, ini Bapak Ibu, belum tentu orang, ada yang tanya, Pak, lah kalau istri saya juga hadir di sini, suami saya hadir di sini, lah kalau saya mau bohong sama dia terus gimana Pak? Kan bisa nggak kalau dia bohong sama saya langsung matanya, tadi kamu kemana? Matanya langsung ke kiri, ya tadi lembur di kantor, yeay. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, ke kiri belum tentu benar, kalau yang kanan hampir pasti bohong. Ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kan saya ajarin bagaimana melihat orang lagi yang jujur atau bohong bagaimana, gitu ya. Kita terus belajar sampai hari ini saya juga belajar. Kalau ke kanan, dia sedang mengakses sesuatu yang namanya kreatif audio. Bayangkan misalnya anjing dengan kucing nyanyi bersama solo karir dengan nada minor, Anda bingung Bapak Ibu, Anda matanya ke kanan. Nah, ini kreatif Bapak Ibu, secara kreatif audio Anda. Sedangkan yang ke kanan bawah Bapak Ibu, tidak ada yang namanya perasaan kreatif. Anda tidak bisa Bapak Ibu secara emosi kreatif. Perasaan itu harus bisa dialami, baru Anda bisa kenang. Sesuatu hal yang baru Anda tidak bisa ceritakan. Orang tidak pernah merasakan durian, diceritain bingung Bapak Ibu. Durian itu loh rasanya bobo kayak kapas begitu, manis-manis, campur gurih-gurih gitu ya. Ya enak lah pokoknya. Anda bingung yang seperti apa, betul nggak? Betul lah Ibu? Perasaan dada. Orang yang sedang ke kanan bawah, dia sedang self talk, ngomong-ngomong kepada diri sendiri. Saya mau tanya, siapa di sini yang pernah omong-omong kepada diri sendiri? Mau tangan? Siapa yang belum pernah omong-omong kepada diri sendiri? Mau tangan? Yang belum pernah? Loh, yang angkat tangan dia juga lagi ngomong. Kelihatannya saya belum pernah ngomong-ngomong sama diri sendiri. Siapa bilang sudah pernah? Ini belum, gitu ya. Orang selalu akan ngomong-ngomong kepada diri sendiri Bapak Ibu. Itu bukan gila, tapi itu wajar adanya gitu ya. Selalu orang berpikir itu adalah komunikasi, ngomong-ngomong sendiri, bertanya kepada sendiri, dia tanya jawab kepada sendiri. Dia menganalisa. Ini self talk Bapak Ibu. Oke, dia ngomong-ngomong begini. Nah, sekarang kalau ada orang ngomong begitu Anda jualan Bapak Ibu, kemudian matanya lagi ke kanan atas. Saya lagi enggak punya uang. Jujur atau bohong? Bohong, dia sebetulnya punya uang tapi enggak berminat. Anda harus cari supaya dia berminat, bangun need-nya. Kemudian juga ngomong, begitu dia lagi ngomong-ngomong Bapak Ibu, berada dia ke kanan bawah Bapak Ibu. Matanya lagi begini Bapak Ibu. Dia lagi apa? Lagi ngomong-ngomong sama diri sendiri. Percuma Anda ngecap, Anda ngomong apapun kepada mereka lagi ngomong-ngomong sama diri sendiri. Betul? Diamkan saja Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, ini caranya Bapak Ibu. Nah sekarang, siapa yang pengen tahu Bapak Ibu? Kita bisa melihat Bapak Ibu dan merasakan, mendengarkan bahwa orang tadi bohong tanpa hanya melihat matanya, tapi dari seluruhnya. Siapa yang kepengen belajar Bapak Ibu? Mau angkat tangan, katakan saya.
Ada satu Bapak Ibu, manusia itu mempunyai pola. Mempunyai apa? Siapa yang sudah pernah nonton James Bond Casino Royale? Anda lihat Bapak Ibu, kalau Anda yang belum cepat-cepat nonton gitu ya, ada agen bioskop yang ngasih komisi saya enggak? Kok saya jualan gitu. Tapi sama Bapak Ibu, ketika waktu James Bond main judi Bapak Ibu, dia memperhatikan. Ternyata kalau dia lagi grogi, ada ciri khasnya lawannya, betul? Tanpa sadar Bapak Ibu, matanya Bapak Ibu akan bermasalah, dia akan kedip gini. Itu saya enggak tahu Bapak Ibu, saya enggak begitu ingat, tapi ada satu gerakan yang membuat dia ketahuan kalau dia lagi bohong. Lagi gertak sambil saja. Nah, kenapa Bapak Ibu orang yang ahli main kartu Bapak Ibu selalu video, dia untuk mempelajari gerakan-gerakan yang timbul dengan kebohongannya dia. Nah, ini yang terjadi. Nah, sama persis manusia Bapak Ibu ketika bohong dia ada ciri khasnya, ada pola, ada apa? Nah, caranya bagaimana? Anda tugasnya untuk mencari polanya. Maksudnya begini, kalau saya wawancara kerja Bapak Ibu, saya seringkali terima karyawan banyak sekali. Waktu wawancara kerja Bapak Ibu, saya baca, saya cari pola kalau dia percaya diri, dia mantap. Waktu saya tanya, jawabannya pasti benar. Bapak lahir di Solo tanggal 22 Desember 1967. Iya Pak. Kalau dia bilang, iya Pak. Oh iya Pak. Kemudian Anda SD-nya adalah SD Kanisius. Iya Pak. Kalau dia iya, gerakannya coba. Iya Pak. Misalnya begini. Kemudian saya tanya, SMP-nya adalah SMP Muhammadiyah. Iya Pak. SMA-nya Negeri 3. Iya Pak. Oh kalau iya polanya. Saya tanya ketika jawabannya salah, kira-kira gerakannya dia seperti apa? Ketika dia ragu, ketika dia bimbang, ketika dia merasa kaget, kira-kira gerakannya seperti apa? Kemudian saya tanya, kamu misalnya dia lulus kedokteran UI, misalnya gitu. Saya bilang, oh Anda lulusan Fakultas Hukum UNS ya? Kemudian jawabannya gini, wajahnya gini, enggak Pak, di situ kan ketulis kedokteran UI, ini yang baca goblok lagi. Padahal disengaja Bapak Ibu, salah dengan disengaja untuk mencari pola, untuk mencari apa? Ketika pola Bapak Ibu, semua orang punya pola yang tidak bisa dicegah Bapak Ibu. Ada orang yang kalau bohong Bapak Ibu hidungnya mekar. Ada orang kalau bohong Bapak Ibu gosok-gosok hidung. Ada orang kalau bohong garuk-garuk pantat Bapak Ibu. Ada orang kalau bohong bundet Bapak Ibu, agak bundet Bapak Ibu, agak kelisikan tidak enak. Ada orang kalau bohong Bapak Ibu menelan udah. Ada orang kalau bohong agak mundur sedikit Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, Anda harus peka, harus apa? Setelah Anda saya pelajari ini, Anda akan mulai peka Bapak Ibu. Nah kemudian kita cari polanya. Begitu dia kaget, oh kalau dia kaget, bukan Pak, gitu. Saya cari polanya lagi yang jawabannya ya. Saya tanya gimana? Kalau boleh tahu Pak, boleh tahu. Kalau Bapak ini nomor teleponnya adalah 0811 81 8878. Iya Pak, karena memang betul nomor teleponnya itu. Saya cari, kalau dia mantep, iya Pak. Saya cari yang di luar kebiasaannya dia. Kemudian saya tanya lagi. Kemudian saya tanya, Bapak anak ketiga dari 5 bersaudara? Iya Pak. Bapak agamanya adalah Katolik? Iya Pak. Terus kemudian saya tanya sesuatu yang pasti sangat-sangat mengagetkan. Sangat-sangat mengagetkan. Di situ misalnya ditulis masih bujang, gitu ya, belum pernah menikah. Saya bilang, Bapak anaknya 3 ya? Di situ kan masih bujang Pak. Mungkin ini baca aja nggak bisa nih, calon bos goblok banget gitu ya. Mana urus Bapak Ibu? Tapi waktu itu saya baca, kalau dia enggak Pak. Mulai ketahuan, kalau dia ya mantep ini, sesuatu hal yang di luar pola ini berarti meragukan. Betul? Saya pengen tahu, misalnya ditulis gajinya terakhir adalah 1.500.000. Saya pengen tahu, oke, gaji Anda adalah 1.500.000. Perhatikan wajah saya Bapak Ibu. Dia ngomong gini, iya Pak. Jujur atau bohong? Karena dia kalau iya langsung, iya Pak, iya Pak. Gaji Anda terakhir adalah 1.500.000. Dia ada perasaan, iya Pak. Beda? Ini Bapak Ibu, Anda harus tugasnya mencari pola. Mencari apa? Dan kalau polanya sudah ketahuan, Anda tidak perlu ngasih tahu. Misalnya gini, istri Anda kalau bohong, hidungnya membesar. Lah kalau dia membesar, kamu bohong. Kok kamu bisa tahu? Lah hidungmu membesar. Betul Ibu? Nanti dia kalau mau bohong, nah ayo bohong atau jujur, dia tidak tahu lah. Susah Bapak Ibu. Ya. Sama, James Bond Bapak Ibu, si Casino Royale Bapak Ibu sama persis. Dia membocorkan Bapak Ibu, saya tahu kalau dia menggertak gerakannya seperti ini. Dia cerita Bapak Ibu sama ceweknya, cerita sama gini. Ternyata mereka berdua ada salah satu yang berkhianat Bapak Ibu. Jadi ketika dia dengan sengaja, begitu ini mau gertak, James Bond, itu gertak. Saya siap, saya berani, taruhan semua. Udah ada orangnya Bapak Ibu. Kan mata pengen, oke taruh semua gitu. Wow ini gertak, ternyata enggak Bapak Ibu. Langsung dia langsung ngomong, kamu membaca gerakan saya toh? Kamu merasa kalau saya begini menggertak toh? Ini Bapak Ibu, kalau Anda tahu bahwa dia bohong seperti itu, tidak perlu dikasih tahu, tidak perlu dikasih. Cukup jelas?
Oke, siapa yang mau nonton filmnya Bapak Ibu? Ada film Bapak Ibu yang bisa kita mengamati perbedaannya, kenapa orang jujur dan bohong. Siapa yang mau nonton filmnya? Mau nonton katakan saya. Ada satu film yang namanya Negosiator. Siapa yang pernah nonton film Negosiator? Mau nonton? Itu Samuel Jackson Bapak Ibu. Dia adalah negro Bapak Ibu. Dia adalah bagian negosiator dari satu pasukan. Setiap ada orang ditahan, disandera, dia negosiasi. Dia jago sekali membaca ekspresi orang, baca mata gini. Dia bilang, jangan diserbu. Ini dia akan panik nembak sungguhan. Begitu. Ini 98% senjatanya palsu. Saya akan atasi sendiri. Saya akan nego. Dia jago sekali membaca. Satu hari Bapak Ibu, pasangannya dia dibunuh. Dan Samuel Jackson Bapak Ibu dituduh sebagai yang membunuh. Karena dia dituduh sebagai membunuh, dia ditahan. Kemudian dia melarikan diri, dia curiga atasannya yang menjebak dia. Kemudian dia serbu ke kantor polisi, atasannya ditahan sama dia, kemudian ditanyain Bapak Ibu. Coba lihat begini, dia melihat mata. Melihat apa? Dia ngomong, kamu bohong. Emangnya kamu bisa baca pikiran? Enggak, saya baca mata kamu lupa. Saya adalah tugas polisi adalah mengetahui orang bagaimana bohong atau jujur. Kemudian Bapak Ibu, dia cerita, kalau kamu matanya ke kanan, berarti kamu bohong, karena kamu kreatif, visual kamu masuk kanan, ke kortek kamu yang namanya kreatif. Batang otak kamu yang mengenai kreatif. Kemudian orangnya sudah dikasih tahu loh. Berarti akhirnya kalau dia sudah dikasih tahu, seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau Anda mau bohong, Anda matanya ke kiri dulu, betul? Betul Bapak Ibu? Untuk mempengaruhi orang. Tapi dia lupa Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu belajar, lihat Bapak Ibu, pada waktu dia bohong pertama kali, selain matanya ke kanan, gerakannya seperti apa, yang khas pada waktu dia bohong kedua kali, walaupun matanya melotot gini, tapi gerakannya tidak bisa dia tutupin. Jadi tugas Bapak Ibu adalah meneliti pada waktu dia. Oke, sekarang saya ulangi lagi. Kamu saya tanya lagi. Sudah dikasih tahu bahwa kalau bohong itu matanya ke kanan gitu ya. Nah, kembali kan dia matanya melotot. Waktu dia jawab yang kedua, yang Samuel Jackson, you lie, fucking liar. Mendadak dia bisa tahu. Kenapa kok tahu? Gerakan mana yang dia baca? Siap Bapak Ibu? Siap? Siap Pak Ilambang? Siap. Oke, silakan diputarkan. Lampu tolong dimatikan. Bentar. Bapak Ibu perhatikan. Siapa yang sudah melihat? Kenapa dia bohong? Yang kedua kok sudah ketahuan? Ada yang tahu? Kenapa Pak? Apanya? Oke, boleh melihat ke bawah, tapi ada sekali lagi yang sangat khas pada waktu dia bohong yang pertama. Apa Pak? Ya? Ya Pak? Batu kecil, oke. Ada lagi? Tangannya, oke. Apa lagi? Aha, ada yang tajam Bapak Ibu. Bibir, apa? Dia pada waktu bohong Bapak Ibu, dia bibirnya nih. Dia gini. Pada waktu dia bohong pertama kali, matanya sepatu kanan dia kan ke atas, betul nggak? Kalau yang kedua kan dia langsung, oh waktu saya lihat sama kamu. Tapi pada waktu dia gini, bibirnya masih, waktu saya lihat sama kamu. Dia ancang-ancang pada waktu mau bohong. Kalau dia lihat ke kanan atas, bibirnya. Oke, kita lihat sekali lagi, boleh? Tolong perhatikan bibirnya Bapak Ibu, selain matanya. Tolong lampu dimatikan semua, bisa kalau dibuat lebih terang, lebih bagus. Tolong diputar lagi. Oke. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang belajar sesuatu hal yang bermanfaat? Mau angkat tangan, katakan saya. Bapak Ibu harus peka terhadap gerakan orang lain. Dan Bapak Ibu bisa mempengaruhi alam sadar dengan mempengaruhi gerakan orang lain. Salah satunya, tadi ada, mohon maaf, ada satu bapak begitu ya, yang dia lumpuh. Kemudian dia bilang, Pak Tung, bagaimana saya bisa menirukan gerakan orang lain? Bagaimana saya bisa mempengaruhi orang dengan gerakan saya? Pertanyaan yang menarik Bapak Ibu. Sangat menarik Bapak Ibu, karena kebetulan Bapak Ibu, guru saya, ada satu gurunya Anthony Robbins, gurunya dari banyak guru, ada satu orang yang namanya Milton Erickson. Milton Erickson dalam kondisi lumpuh juga. Dia jago hipnoterapi, dia jago sekali setuju dan tidak setuju terhadap orang Bapak Ibu. Kalau dia mau mempengaruhi orang Bapak Ibu, itu dia ngomongan, dia mau ngikutin orang Bapak Ibu, dia ikutin ekspresi wajahnya. Begitu orangnya begini, dia ikut. Begitu wajahnya agak gini, dia ikut wajahnya gini. Begitu orangnya agak noleh gini, dia agak ikut agak noleh gini. Setelah dia mengikuti, cukup lama membangun kepercayaan, begitu dia tidak setuju sama orangnya, begitu lagi ngomongan tidak setuju, dia akan begitu. Berarti dia menolak. Coba perhatikan baik-baik, gini, dadak, begitu ngomongan gini, begitu dia ngomong something yang dia tidak suka, dia mau mempengaruhi bawah sadarnya, mau merusak, dia mundur. Kalau dia suka, dia maju. Dia mempengaruhi orang tanpa disadari. Ketika ada orang telepon ke dia pakai nada suara juga. Pakai apa Bapak Ibu? Ada orang telepon kepada dia, ngomongnya nada bentak-bentak gini. Ini apa-apa nih? Masa saya suruh telepon kamu? Saya sudah tahu, saya sudah pergi ke psikiater sekian banyak, tidak bakalan sembuh. Pergi ke kamu juga bakalan sembuh. Kemudian Bapak Ibu, si Milton Erickson jawabnya dengan nada yang sama. Oh saya tahu, kamu kalau tempat yang lain pasti biasanya tidak sembuh. Tapi kamu datang ke tempat saya, pasti saya sembuhkan. Benar, kok saya mendadak kok mirip sama saya gitu ya. Tanpa sadar dia suka Bapak Ibu. Ketika ada orang telepon ke dia,
Milton, saya tuh sudah lama sekali mengalami masalah ini. Saya sudah kesekian kali ke psikiater, psikolog, enggak sembuh. Saya pikir datang ke tempat kamu juga percuma. Kemudian dia ngomong gini, dia menghela nafas. Saya tahu kamu sudah pergi ke tempatnya lain. Pakai, Ibu. Dia imangin, walaupun percuma, kamu datang ke tempat saya aja. Pasti saya sembuhkan. Bullshit, Bapak Ibu, orang tanpa sadar, orang kok ya, boleh juga kelihatannya ini. Mendadak senang Bapak Ibu, akhirnya dia ikut Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Kalau Anda Bapak Ibu, Anda ikutin cukup banyak orang, kemudian Anda pimpin, link Bapak Ibu, percaya tidak, tadi ketika Bapak Ibu praktek, silahkan selama ini Bapak Ibu boleh praktek ketika duduk mendadak begini, gitu ya, atau mendadak gini, mendadak begini, mendadak kakinya diangkat, kakinya boleh dibuka, coba lihat, Anda bisa mempengaruhi sebelah-sebelah Anda. Betul Bapak Ibu? Tes, setuju? Mulai sekarang waspada, aku tidak mau ikut-ikutan sama kamu, tidak mau ikut. Anda waspada pun Bapak Ibu, Anda bisa kena Bapak Ibu, gitu, tanpa disadari, karena ini proses bawah sadar, proses bawah. Ketika negosiasi sama Bapak Ibu, begitu dia anggar ngomong satu hal yang menguntungkan Anda, bilang, Anda setuju tuh? Begitu dia Anda sesuatu yang Anda tidak setuju, Anda setuju. Dia terpengaruh Bapak Ibu, waktu dia ngomong bisa grogi, betul Bapak Ibu? Anda mempengaruhi bawah sadar orang tanpa disadari dengan sangat mudah Bapak Ibu. Contohnya, Anda harus mengikuti gerakan. Contoh Bapak Ibu, saya punya partner Bapak Ibu, pada waktu saya partneran Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, ada satu partner saya toko buku Togamas Bapak Ibu, yang namanya Pak Johan, gitu ya, kita buka bersama untuk di Malang, misalnya di Malang. Nah, pada satu hari Bapak Ibu, saya ketemu ada satu orang Bapak Ibu, yang namanya, misalnya teman baik sampai hari ini teman, misalnya namanya ini Bapak Ibu, saya karena di video ini off the record atau enggak ini? Ada pembicara dan gini-gini. Oke deh, saya bilang begini, oke, satu teman saya Bapak Ibu, oke lah, saya sebut namanya, boleh? Boleh Bapak Ibu, namanya Bapak Haji Amir Abadi Yusuf. Ada yang pernah dengar, mau angkat tangan? Oh, siapa dia Pak? Ya? Belum pernah dengar? Kalau Pak Haji Amir Abadi Yusuf, siapa yang pernah dengar kata-kata asuransi bintang? Mau angkat tangan? Asuransi bintang? Itulah yang punya Bapak Ibu. Dia punya asuransi bintang, dia ngarang buku akuntansi juga, dia punya akuntan publik juga, Amir Abadi Yusuf and Partner, kemudian dia punya 9 perusahaan Bapak Ibu. Ketika saya mau jadi partner dengan dia Bapak Ibu, saya tanpa sadar, saya mempengaruhi geraknya. Mempengaruhi apa? Saya tanya Bapak Ibu, saya ikutin. Saya tanya, Pak boleh tahu Pak, Bapak partnernya sekian banyak. Ada 9, Bapak cari partner, kalau boleh tahu Pak, Bapak cari partner, yang paling penting apa? Dia ngomong gini, oh bagi saya yang paling penting, tangannya begini, yang paling penting adalah orangnya harus jujur. Misalnya begitu Ibu. Oh, langsung saya ulangi. Oh, jadi yang Bapak cari adalah yang jujur. Halo? Bapak Ibu tidak lihat saya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat saya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan. Jadi yang Bapak cari adalah yang jujur. Tangan kanannya ikut dia, betul? Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau Anda tahu caranya memprogram orang, Anda bisa membuat orang jatuh cinta tanpa Anda sadari, tanpa mereka sadar. Saya tanya lagi kepada Pak, oh selain jujur, apa lagi Pak? Oh selain jujur, saya senang orang yang take action. Oh kemudian, oh Bapak senang yang take action. Oke, Bapak Ibu, oke. Saya akan bahas, siapa yang pengen tahu Anda bisa membuat orang jatuh cinta kepada Anda tanpa Anda sadari? Siapa yang pengen tahu? Bapak Ibu mau angkat tangan, gerakan saya. Oke, caranya begini Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang wanita yang masih bujang? Mau angkat tangan. Yang belum menikah. Kalau sudah menikah saya tidak berani gitu ya. Oke, boleh tahu Ibu siapa namanya? Ibu Asri. Saya tahu Ibu Asri adalah wanita yang menarik. Saya yakin Ibu Asri banyak laki-laki yang tertarik kepada Anda. Betul? Pasti ada yang tertarik dengan Anda. Betul ya? Kalau saya tanya, saya tahu pasti Ibu Asri juga di antara sekian banyak laki-laki, pasti ada yang Ibu Asri tertarik kepada orang tadi. Pernah ngalami tertarik sama orang lagi? Pernah? Pernah. Boleh ingat namanya? Oke, tidak usah disebutkan, tapi Anda bisa ingat, karena saya sudah lihat wajahnya dia ketawa, dia ingat orangnya, tanpa disadari, bisa ingat orangnya. Saya mau tanya, tidak usah sebut namanya, tapi kapan pertama kali kenalan dengan orang tadi? Masih ingat? Kapan? Boleh tahu? Tahun 94. Pertama kali ketemu di mana? Di sekolah atau di mana? Bisa ingat situasinya? Pertama kali Anda mungkin ketemunya sudah sering, tapi pertama kali Anda senang terhadap orang tadi. Bisa ingat? Bisa, kapan pas waktu itu? Masih ingat?
Masih ingat? Pada waktu itu ketemunya gimana? Sama-sama berdiri, atau ibu aslinya duduk, atau dianya yang duduk, gimana? Ketemunya sama-sama duduk. Kemudian duduknya saling berhadapan, atau saling samping begini? Orang tadi gimana? Sejajar. Kemudian, dia sejajar, dia ngelirik sebelah kiri gini, atau dia ngelirik sebelah kanan gini? Yang mana tepatnya? Boleh tahu orangnya tadi? Dia sebelah kiri. Duduknya, oh jadi dia duduknya gini, kemudian dia ngelirik. Pada dia ngelirik, dia senyum atau biasa? Atau manggil? Dia cuma ngelirik begini aja? Seperti ngeliriknya gini, matanya rileks gini, atau matanya Bapak Ibu ini kalau saya lanjutkan, dia seneng sama saya tanpa dia sadar, Bapak Ibu. Dia wajahnya sudah kelihatan. Bapak Ibu tidak perhatian terhadap tangan saya. Saya memprogram bawah sadarnya dia tanpa dia sadari, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan, ketika saya ngomong, saya tahu bahwa Ibu Astri adalah wanita yang menarik, pasti banyak orang lagi yang tertarik. Benar nggak Ibu Astri pernah tertarik kepada satu orang lagi? Pernah. Ibu Astri ingat namanya? Saya tidak peduli dia nyebut Joni, Amir, Jepri, ingat namanya? Saya hanya mempengaruhi sadar bahwa ini, saya kaitkan sesuatu. Masih ingat Bu pertama kali ketemu orang tadi? Ini mulai brutal bahwa orang tadi sambil takut-takut. Terus kemudian saya ngomong apa lagi? Ibu Astri ingat waktu itu duduknya gimana? Duduk gini, mandangnya gini orang tadi gitu ya. Begitu dari wajahnya dia ingat memori yang indah-indah, betul Ibu? Setiap ingat memori indah, saya. Ingat memori indah, saya. Ingat senang, saya. Dia tanpa sadar ngomong, kok aku seneng ya sama orang ini gitu ya. Wow. Nah, pemanfaatannya tadi Bapak Ibu di dalam dunia bisnis sama persis. Masih ingat tadi Pak Haji Amir Abadi Yusuf? Masih ingat? Boleh tahu Pak, Bapak milih cari partner yang bagaimana? Oh, saya cari partner yang jujur. Dia tangannya begini, yang satu saya ngikutin, yang kiri program. Masih ingat Bapak Ibu? Oh, jadi Bapak cari yang jujur. Halo? Ini Bapak Ibu, magic happen tanpa disadarin, betul? Kemudian kita ngomong lagi, kemudian selain jujur Pak, boleh tahu apa yang Bapak cari? Oh, saya senang orangnya yang take action. Oh, jadi Bapak senang orang yang take action. Kalau yang belum jelas, woi. Cukup jelas. Mendadak Bapak Ibu, Pak Haji Amir Abadi Yusuf, Bapak Ibu buka perusahaannya ke-10, Bapak Ibu. Dia join partner dengan Tong Desem Waringin, Bapak Ibu. Sebentar, ini namanya Bapak Ibu memprogram bawah sadar dengan gerakan tanpa Anda sadari. Anda kaitkan Bapak Ibu dengan sesuatu hal yang dia suka kepada diri kita. Kalau Bapak Ibu jualan apapun, misalnya jualan produk, boleh tahu Pak kriteria produk apa yang Bapak Ibu suka? Oh, saya suka yang awet. Oh, jadi Bapak suka yang awet ya? Saya mau jual kipas angin Bapak Ibu misalnya itu. Oh, jadi Bapak suka yang awet. Oh, selain itu Bapak kalau kipas angin pilih yang mana? Oh, saya pilih yang hemat energi. Oh, jadi Bapak pilih yang hemat energi ya? Itu subconsciously Bapak Ibu tanpa disadarin Bapak Ibu. Anda jualan diri Anda sendiri, Anda kaitkan dengan memorinya dia yang, oh ya ini, tanpa sadar dia terpengaruh, karena itu deep subconscious Bapak Ibu, orang tidak bisa nolak. Nah, kepada Ibu Astri, ini ada bahaya, karena kalau tidak dirusak Bapak Ibu, nanti saya pulang ada orang ngikutin saya bahaya gitu Bapak Ibu. Sebentar, saya mau tanya, Ibu Astri pernah muntah? Pernah muntah? Bahaya Bapak Ibu, nanti lihat saya mau muntah terus. Betul Bapak Ibu? Sebenarnya pemrograman ini, kalau Anda ada significant emotional experience Bapak Ibu, significant emotional experience, SEE, satu kondisi emosi yang sangat dramatis Bapak Ibu, mendadak semuanya jadi cantolan seketika. Contohnya Bapak Ibu, ada orang dirampok Bapak Ibu, ditodong Bapak Ibu pakai pistol, supermarketnya baru dipel karbol Bapak Ibu. Kamu setia kamu, yang lain ngerampok, dia bertanya, dia takut sekali Bapak Ibu, tapi dia tanpa sadar mencium bau karbol karena ditempel di lantai, betul Ibu? Tanpa sadar Bapak Ibu, besok dia kalau bau karbol dia langsung mual Bapak Ibu, tidak enak. Masuk akal? Masuk akal Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, tanpa sadar terpengaruh. Nah, itu signifikan emosional. Nah, kalau Anda tidak bisa punya, makanya Bapak Ibu kalau orang pacaran, pinter sekali. Caranya gimana? Waktu dia pacaran Bapak Ibu, dia ngajak ke Pantai Kenjeran. Melihat sunset Bapak Ibu. Wah. Misalnya, begitu sunset, begitu indahnya,
Dia membuat cantolan-cantolan tadi Bapak Ibu, sebenarnya mempengaruhi bawah sadar sunset yang begitu indahnya terkait dengan dia. Betul Ibu? Anda bisa melakukan program kepada dia tanpa dia sadarin Bapak Ibu. Anda bisa dikenang kini dan sepanjang masa tanpa Anda sadarin Bapak Ibu. Kalau Anda cantolannya signifikan, cantolannya emosinya dalam musik, begitu Anda melihat matahari terbit, matahari terbenam indah Bapak Ibu, kemudian ada lagu Anda setelkan musik, Nothing Gonna Change My Love For You, yeah. Setiap mendengarkan musiknya itu terus, betul? Lama-lama jadi lagu kebangsaan, betul Ibu? Betul? Dan kemudian Anda pegang dengan tekanan-tekanan tertentu. Ketika Anda putus dengan dia Bapak Ibu, sudah putus sekian tahun, orang tadi Anda sudah punya anak 5 Bapak Ibu, dia sudah punya anak 3 juga Bapak Ibu. Dia jalan-jalan di mall Bapak Ibu, mendadak mendengarkan lagu Nothing Gonna Change My Love For You. Mendadak dengan ingat setan demit. Anda jadi setan demit memprogram Anda masuk ke dalam bawah sadarnya tanpa disadari. Betul Bapak Ibu? Siapa yang merasa belajar sesuatu hal yang bermanfaat? Mau nantang, katakan saya. Bentar, saya lanjutkan dulu programming saya belum selesai, nanti saya dianggap muntah Bapak Ibu, celaka itu ya. Muntah, pernah muntah? Kalau pernah muntah saya begini nanti dia lihat saya enek Bapak Ibu gitu ya. Ada yang salah. Orang sekarang Ibu Astri punya saudara lagi? Adik atau orang tua? Adik atau kakak? Kakak. Kakaknya namanya siapa? Kakaknya namanya siapa? Boleh tahu kakaknya namanya siapa? Hah? Tong. Oh, terima kasih mulai hari ini jadi kakak Anda. Tapi sudah tahu, pasti Anda sayang sama kakak Anda, betul? Tapi tidak akan berhubungan seks, betul nggak? Lo harus diprogram dengan baik dan benar, sayang boleh, betul Ibu? Oke, nah sekarang Bapak Ibu, sekali lagi, ini penting. Ini apa? Kalau Anda membuat cantolan Bapak Ibu, Anda bisa memprogram orang tanpa orang sadarin Bapak Ibu. Anak saya Bapak Ibu, saya buatin program gerakan Bapak Ibu yang di bawah sadar. Setiap dia gembira, cos, setiap dia gembira, cos, setiap gembira, cos. Pada satu hari anak saya saya mau pergi, anak saya Papa enggak boleh pergi. Oke, cos dulu gitu. Cos, memorinya ingat. Betul. Karena ingat yang gembira, betul Ibu? Ada yang aneh Bapak Ibu. Anak saya malas Bapak Ibu, caranya bagaimana? Saya cantongan, setiap gembira kadang saya ajak lomba lari sampai. Kalau lagi malas Bapak Ibu saya ajak lomba lari, oke lari, oh yes, lari, oh yes, oke, les, oke. Efektif Bapak Ibu kalau Anda jago programming. Siapa yang mau saya kasih hadiah Bapak Ibu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan malam Anda? Angkat tangan, katakan saya. Sama Bapak Ibu Anda bisa programming Bapak Ibu. Kadang laki, itu nasib laki Bapak Ibu seringkali ditolak sama istrinya, betul nggak? Capek. Kadang wanita mau minta juga takut, betul nggak? Ginilah Bapak Ibu, saya nggak peduli Bapak Ibu, laki atau perempuan, semua cukup umur? Cukup umur, oke boleh. Sekarang begini Bapak Ibu, kalau Anda misalnya mau program dia, mau alam sadar, Anda mau jualan, istilahnya Anda kepingin, tadi ML, meluk misalnya gitu. Nah, ketika Anda dalam signifikan emotional experience Anda dalam puncak kondisi emosi Bapak Ibu lagi pas enak-enaknya Bapak Ibu, Anda coba tes laki atau perempuan terserah Bapak Ibu. Anda laki ya pegang telinga, yang perempuan kalau perempuan pegang telinga kirinya Bapak Ibu, pegang tek gitu ya, terus kemudian Anda bisikin di telinga sebelah kanannya dia ngomong oh yes baby. Ketika sekali, 2 kali, 3 kali, setiap puncak Anda, oh yes baby, Bapak Ibu, 1 hari Bapak Ibu, ketika yang laki, yuk mam, terus mama, papa dulu, mama ini lagi capek gitu, oh enggak apa-apa ma, papa mau bisiin aja, ya. Pegang telinga kiri tek langsung, oh yes baby, ya, langsung, oke. Wow. Jualan apapun Bapak Ibu, terserah Anda Bapak Ibu. Ini yang menarik gitu ya. Kalau perempuan enggak usah minta, pegang Pak. Oh yes baby, langsung ya. Semangat. Oke, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai lagi. Boleh? Tolong berdiri semua. Yes. Mari kita mulai dulu bersama-sama. Tangan ke atas, katakan iya. Ke samping katakan 3 kali. Samping 3 kali. Ke belakang katakan yang panjang. Melengkung ke depan katakan yang mesra. Oh yes baby. Kendor-kendorkan kaki Bapak Ibu, kendorkan kaki. Angkat kaki tinggi-tinggi Bapak Ibu, angkat kaki tinggi-tinggi. Manusia Bapak Ibu kalau sakit punggung karena terlalu banyak duduk, padahal manusia tidak didesain untuk duduk terus Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, manusia didesain untuk bergerak Bapak Ibu.
Oke, kretek-kretek lagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, gerakan bebas Bapak Ibu, yang nyaman aja Bapak Ibu, yang nyaman Anda bagi Anda Bapak Ibu, silakan yang nyaman aja, yang enak. Oke, tarik nafas yang panjang. Hembuskan pelan. Tarik cepat. Hembuskan cepat. Ha! Tarik cepat. Hembuskan pelan. Tarik cepat. Hembuskan pelan. Tarik cepat. Hembuskan cepat. Ha! Oke, mari kita hembus bersama-sama. Yeah! Wow! Oke, tepuk tangan silakan dulu Bapak Ibu. Itu yang namanya habit atau kebiasaan Bapak Ibu. Setiap kebiasaan, saya mulai memprogram anak saya. Setiap saya ulang tahun, saya selalu di pantai buat istana pasir. Atau di tepi air, di tepi danau selalu buat istana pasir. Saya mau membuat cantolan apa? Kapanpun anak saya nanti sudah dewasa, di seluruh dunia, pada waktu dia lihat pantai, lihat pasir, ingat bapaknya. Boleh Bapak Ibu? Ingat ulang tahun bapaknya, boleh? Itu namanya, mungkin emosinya tidak signifikan, tidak unggul bener. Kalau tidak unggul, kita butuh repetition. Butuh apa? Butuh pengulangan. Kalau signifikan, sekali itu Anda langsung ingat. Tapi kalau tidak signifikan, Anda butuh ulang lagi, sampai masuk. Kaitkan sesuatu hal dengan yang bagus, baru Anda dengan lancar, Bapak Ibu, jualan barang Anda. Nah, kemudian, sekarang mari kita lanjut. Siap Bapak Ibu? Tolong, panitia ke match and mirroring sudah. Sekarang ini Bapak Ibu. Oke, tipe komunikasi ke otak. Satu, tipe penglihatan. Satu, tipe apa? Manusia, Bapak Ibu. Otak manusia seperti channel televisi. Seperti apa? Kalau Anda di televisi, Anda bisa nonton RCTI, Indosiar, Metro TV, Antv, LTV, LATV, apapun, Bapak Ibu. Nah, sekarang sama persis. Manusia, channelnya ada penglihatan. Yang kedua adalah tipe perasaan dan gerak. Yang ketiga adalah tipe pendengaran. Yang ketiga adalah tipe pendengaran. Nah, ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu, kalau customer Bapak Ibu, pelanggan Bapak Ibu, itu adalah hobinya nonton RCTI. Bapak Ibu pasang iklannya di mana? Di Metro TV atau di SCTV? Di RCTI. Kalau Bapak Ibu tahu, dia sedang akses, channelnya lagi main penglihatan. Mestinya kalau Bapak Ibu jualan, Bapak Ibu harus pakai bahasa penglihatan. Harus pakai bahasa apa Bapak Ibu? Penglihatan. Nah, sekarang Bapak Ibu, penglihatan ini sekitar 40-45% orang di dunia, cukup dominan. Tipe perasaan atau gerak, itu adalah sekitar 40-45% orang di dunia juga. Tipe pendengaran, itu sekitar 10-20% orang di dunia, yang dominan sekali, sangat-sangat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita harus tahu ciri-cirinya. Siapa yang siap belajar apa ciri-cirinya tipe penglihatan, perasaan, dan gerak dan pendengaran ini? Siapa yang siap? Mohon angkat katakan saya. Dengan Anda tahu dia sedang ngomong pakai penglihatan, Anda langsung ikutin pakai penglihatan, masuk ke akses otaknya. Kenapa orang waktu diajak ngomong-ngomong seringkali dia kelihatannya matanya tapi dia tidak mendengarkan Bapak Ibu? Karena Anda bahasanya beda. RCTI Anda siarin pakai metro terus dia tidak nangkep. Anda sama-sama radio di depan mata Anda, antenanya lagi dengaran, lagi siaran Bapak Ibu, misalnya siaran Voice of America, Anda siaran dari Uni Soviet, gelombangnya lain, bisa nangkep nggak? Enggak Bapak Ibu, sama, kita juga tidak bisa nangkep. Mungkin 2 channel di televisi kita punya, karena televisi sekarang lebih canggih. Langsung RCTI bisa, Indosiar bisa, tapi suaranya cuma 1. Kalau suaranya 2 bisa keluar, kita bingung. Betul Ibu? Sama persis, ketika orang lagi akses ke penglihatan, kita harus tembak ke penglihatan. Nah, ciri-cirinya begini Bapak Ibu. Tipe penglihatan Bapak Ibu, biasanya ngomongnya sangat cepat, Bapak Ibu, kalau betul Bapak Ibu tahu saya ngomong apa? Tahu? Enggak. Saya juga enggak tahu Bapak Ibu, gitu ya. Tipe penglihatan ngomongnya cepat, tipe penglihatan ngomongnya apa? Cepat. Kemudian tipe penglihatan Bapak Ibu, itu biasanya dia menggunakan kata-kata yang akses ke mata. Kata-kata yang akses ke kelihatannya, bentuknya, warnanya, pemandangannya merah, kuning, hijau. Ini Bapak Ibu, dia pakai bahasa mata. Bahasa apa? Ini tipe penglihatan. Tipe penglihatan kalau kita lihat orangnya, biasanya tampilnya rapi. Biasanya tampilnya apa? Dia pakai syal Bapak Ibu, pakai bandu Bapak Ibu, pakai anting-anting Bapak Ibu, pakai kalung Bapak Ibu, pakai bros. Kalau wanita, kita lihat sekilas saja tampak indah Bapak Ibu, plus minus dia tipe penglihatan, walaupun belum tentu gitu ya. Kemudian tipe penglihatan ini di rumahnya sudah pasti Bapak Ibu banyak boneka kristal, banyak patung keramik, banyak lukisan. Contohnya Bapak Ibu, mama saya itu tipe perasaan, dia tidak paham. Papa saya tipe penglihatan, apa yang jadi? Tadi setiap papa saya sudah meninggal, mama saya baru aja tidur di Jakarta, kemarin baru datang, dia ngomong, lah iya toh, pokoknya kamu kalau keluar negeri, kan saya sekarang sering keluar negeri, Bapak Ibu, kamu tidak usah beli macam-macam, kayak papamu itu.
beli mahal-mahal cuman ditaruh aja. Bahasa perasaan, beli mahal-mahal cuman ditaruh aja. Bahasa perasaan atau gerak. Saya tahu, mama lupa, tipenya papa lain. Mama ingat jawabannya papa dulu. Ya ingat, papamu banyol aja. Papa ngomong gitu, lah beli mahal-mahal ditaruh untuk dilihat toh. Masa ditaruh lendang atau disayang-sayang gini terus. Beda komunikasinya, betul Ibu? Ini Bapak Ibu. Nah, itu tipe penglihatan biasanya banyak kristal, boneka, tempelin, Bapak Ibu, foto keluarga, kata mutiara, tempel-tempel, itu plus minus dia tipe penglihatan. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, tipe perasaan Bapak Ibu. Atau tipe gerak. Kalau dia bicara mantap, perlahan, penuh jeda. Bapak Ibu bisa merasakan perbedaannya? Bisa. Ini Bapak Ibu, dia ngomongnya berat, nadanya rendah Bapak Ibu dengan penuh tekanan dan jeda. Mantap, kalem, sabar, tipe perasaan, dirasakan semua Bapak Ibu. Dan dia biasanya menggunakan kata-kata yang akses ke rasa atau gerak. Menggunakan kata-kata yang akses ke rasa atau gerak. Contohnya dia ngomong, rasanya, situasinya kurang nyaman. Dingin, panas, Bapak Ibu. Nah ketika dia mulai, saya senang sekali hiking, saya senang sekali bowling, saya senang, dia mulai ngomong gerak dan bahasa gerak tadi Bapak Ibu, dia sedang akses ke bahasa geraknya. Setiap manusia bisa pindah-pindah waktu dia ngomong ke ngomong sini dengan bahasa gerak, dengan bahasa penglihatan, tapi biasanya ada yang dominan, sangat dominan. Nah kemudian, tipe perasaan kalau pakai baju biasanya tidak bisa rapi, ngelomprot, berantakan, tidak karu-karuan, sama-sama seragam, kacau aja, pakai tidak bisa rapi. Nah kemudian, belum tentu, nanti Bapak Ibu akan lihat gitu ya, kemungkinan bisa seperti itu. Di kamar kerjanya, biasanya Bapak Ibu yang paling, kalau dia suka romantis, dia lampunya kuning-kuning. Kalau dia suka terang, jangan terang semua. Tapi yang jelas, tipe perasaan jarang sekali menempel lukisan, pernik-pernik di ruang kerjanya dia. Pokoknya nyaman aja. Ini yang tipe perasaan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, tipe pendengaran Bapak Ibu, biasanya kalau ngomong Bapak Ibu, nadanya naik turun, seperti baca puisi. Bapak Ibu mendengarkan perbedaannya sekarang Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Bisa Pak. Nah itu tipe pendengaran gitu ya. Nah tipe pendengaran ini Bapak Ibu, tipe pendengaran itu biasanya Bapak Ibu, kalau dia menggunakan kata-kata yang akses ke telinga, menggunakan kata-kata yang akses kemana? Misalnya kedengarannya, suaranya siapa ya? Siapa yang ngomong? Ceritanya bagaimana? Ini Bapak Ibu, dia pakai akses telinga, dia ngomong ceritanya, kedengarannya, suaranya, nadanya, musiknya. Dan ciri khas orang tipe pendengaran Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu, kalau dia dominan seperti pendengaran, begitu ngomong dengan Anda, dia noleh gini Bapak Ibu, dia menyodorkan telinganya. Terus. Bukan berarti dia budak, bukan. Dikirain budak gitu ya. Tapi mungkin juga budaknya, gitu ya. Tapi yang jelas tipe pendengaran seringkali dia minta telinganya diemut. Gitu ya. Dan ada yang khas Bapak Ibu, orang pendengarannya dominan, begitu dengarkan lagu, dia ikut berdendang. Kalau dia ikut berdendang, itu Bapak Ibu dia ikut berdendang, itu plus minus pendengarannya lagi peka sekali, dia ke sana. Tipe pendengaran Bapak Ibu, secara wajah seperti sama dengan manusia biasa, tapi tadi caranya noleh seperti begini, hanya ruang Bapak Ibu kerjanya, sudah pasti sound systemnya bagus. Kalau dia pilih mobil Bapak Ibu, sound systemnya sangat bagus. Televisinya sound systemnya pasti bagus. Kalau dia pilih burung, pasti suaranya bagus. Betul Bapak Ibu? Betul? Nah kalau sekarang Bapak Ibu, kalau tipe penglihatan, kalau milih burung, yang paling penting apanya? Oh warnanya bagus. Warnanya apa? Bentuknya boleh. Kemudian Bapak Ibu, kalau tipe perasaan, kalau milih burung, yang paling penting apanya Bapak Ibu? Rasanya. Boleh juga, yang paling penting rasanya. Oh iya. Maksudnya gini loh Bapak Ibu, misalnya dia milih burung perkutut, ketemu gong, dia merasa tenang. Nah, bukan rasanya terus tangannya gini, bukan. Rasanya. Kalau milih burung. Nah sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah pacaran? Mau tangan. Siapa yang belum pernah pacaran? Mau tangan. Siapa yang tidak laku? Angkat tangan. Yang tidak laku saya jualin di sini. Anda belajar ilmu ini Bapak Ibu, Anda laku cepat sekali dalam waktu Anda pacaran gitu ya. Nah gini Bapak Ibu, pada waktu pacaran, kelemahannya orang tidak laku apa? Seringkali mereka pakai jurusnya diri sendiri. Tapi rata-rata orang pada waktu pacaran, mereka menggunakan semua jurus untuk memenangkan hati Bapak Ibu. Betul? Semua jurus ini dia gunakan. Contohnya begini, biasanya dia jarang mandi Bapak Ibu. 3 hari cuma sekali. Itu pun pakai kolor, ya kolornya cuma itu aja. Set A, set B, set C, set D Bapak Ibu. Gak pernah ganti Bapak Ibu.
kolornya bolong-bolong pun dipakai, betul lah. Itu biasanya warnanya hijau lagi Bapak Ibu, termasuk kategori kolor hijau gitu ya. Nah, si kolor hijau ini begitu pacaran apa yang jadi? Dia langsung berubah kepribadiannya, betul? Langsung mandi sehari 3 kali, betul? Biur, pakai minyak nyong-nyong di mana? Set, semua dikasih, gitu lah. Sekarang Bapak Ibu, kalau dia tampil rapi, memuaskan apanya Bapak Ibu? Penglihatan. Kemudian Bapak Ibu, kalau dia tampil wangi, memuaskan apanya Bapak Ibu? Perasaan, Bapak Ibu, baunya masuk ke perasaan. Kemudian begitu dia ketemu Bapak Ibu, dia langsung ngomong, halo sayangku, hari ini kamu cantik loh. Memuaskan apanya? Pendengaran, nadanya sudah begitu. Kemudian yuk nonton, yuk. Kemudian digandeng tangannya. Ketika digandeng tangannya memuaskan apanya? Perasaannya. Kemudian film yang terbagus di dunia yang berlangsung sepanjang zaman Bapak Ibu, biasanya tiga-tiganya indah. Saya mau nonton, sama. Siapa yang pernah nonton Titanic? Mau tangan? Wow, Titanic Bapak Ibu sangat memuaskan dari sisi penglihatan, betul? Bintang film lakinya ganteng, perempuannya cantik, pemandangannya megah, penglihatan pemandangan. Kemudian secara perasaan Bapak Ibu, ceritanya menghanyutkan, betul? Kemudian musiknya My Heart Will Go On, Bapak Ibu, Celine Dion nyanyinya amazing. 3 komplit Bapak Ibu, filmnya laris sepanjang masa. Kalau film Anda tidak komplit memenuhi 3 ini, Anda susah sekali laris. Ini caranya. Larisnya tidak lama. Nah, coba waktu Titanic, apa yang Anda ingat? Bagian sebelah mana? Ibu-ibu gini. Ini ibu-ibu, kalau bapak enggak, kalau bapak ingatnya yang di mobil. Tangannya ceplek, cet. Ingat semua, dan tenang. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Tanpa sadar Bapak Ibu, kita komunikasi ke otak kita semua terpenuhi, kita puas. Ini problemnya Bapak Ibu. Pada waktu pacaran kan kemudian dia gandeng memuaskan tangannya. Kemudian dibukakan pintu Bapak Ibu pacarnya. Mari masuk. Ketika mari masuk, terpuaskan apanya Bapak Ibu? Perasaannya. Ditutup Bapak Ibu. Diceklekan Bapak Ibu pintu, kemudian setelkan lagu, dia ikut mendendangkan lagu. Nothing gonna change my love for you. Memuaskan apanya? Untungnya tidak dijawab, lelaki buaya darat. Biasanya kalau orang dijawab itu rusak Bapak Ibu. Nah kemudian ditanya, itu memuaskan pendengarannya, betul? Kalau dia nyanyinya penuh perasaan, dia bisa terpuaskan sampai perasaannya juga Bapak Ibu. Kemudian begitu nonton film Bapak Ibu, begitu nonton film Bapak Ibu, nonton film yang indah, kemudian dipegang tangannya. Memuaskan apanya? Perasaannya. Dipegang Bapak Ibu, dilus-lus. Ih, tanganmu halus loh. Iya. Memuaskan perasaannya. Kemudian dibisikin, filmnya bagus ya. Iya. Memuaskan apanya Bapak Ibu? Pendengarannya. Begitu dia jawab, langsung cepat. Iya. Memuaskan apanya Bapak Ibu? Nafsunya. Ketika sudah terpuaskan semua Bapak Ibu, maulah menikah, betul Ibu? Ketika menikah, kembalilah ke kolor hijaunya lagi. Set A, set B, set C, set D Bapak Ibu. Gak ganti-ganti, kemproh balik Bapak Ibu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika orang misalnya, yang laki tipe penglihatan, yang perempuan tipe pendengaran Bapak Ibu. Seringkali yang laki Bapak Ibu tidak bisa memuaskan yang perempuan, karena perempuan tipe pendengaran butuh dirayu pakai suara Bapak Ibu. Yang wanita seringkali ngomong, papa nih tidak sayang kok sama mama. Loh, mama kan bisa lihat. Loh, disuruh lihat Bapak Ibu. Ya enggak cukup toh Pak, papa itu harus ngomong. Kalau saya ngomong, I love you gitu kenapa sih? Gitu ya, I love you kenapa sih? Mulai manja-manja pengen disayang dengan suara. Lo lain, laki lain dengan perempuan. Ngomong gitu aja kenapa sih berat? Mau ngomong I love you itu kan mama sudah seneng. Papanya mulai grogi kemudian, kapan terakhir papa ngomong gitu? Gitu dulu. Dia enggak bisa ngomong I love you gitu ya. Mamanya sudah 25 tahun yang lalu. Dulu kapan itu? Ya waktu kita menikah, papanya langsung ngomong gini, oh itu tandanya 25 tahun yang lalu toh, itu tandanya papa ini laki-laki yang bisa dipercaya, sekali ngomong tidak perlu diulangi. Yang perempuan, oh papa tuh udah nyenengkan, oh, mau ngomong gitu aja loh. Kemudian akhirnya papanya ngomong, ya sudah, I love you. Orang yang tipe pendengaran Bapak Ibu, salah nada Anda tahu. Dia peka sekali terhadap nada Bapak Ibu. Tidak terpuaskan Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau yang laki Bapak Ibu, tipe perasaan, yang perempuan tipe penglihatan, kau yakin dominan tipe perasaan, dia akan megang, dia akan ngerangkul, dia akan meluk, dia akan nyium, dia akan membelai Bapak Ibu. Tapi kalau perempuan tipe penglihatan Bapak Ibu, seringkali kalau dipegang, papa itu loh, kok pegang-pegang terus kenapa sih?
Loh iya toh mama ini maunya mesra, mesra atau maunya gituan terus ya. Ini Ibu. Padahal enggak, tipenya lain, betul nggak? Yang penglihatan dipegang-pegang agak risih, tidak nyaman Bapak Ibu, tanpa disadarin. Tipenya lain. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ketika orang dominan misalnya, yang laki tipe pendengaran, yang perempuan Bapak Ibu, tipe perasaan atau tipe gerak. Kalau laki dominan sekali pendengaran Bapak Ibu, dia sering nyanyi Bapak Ibu, dia sering gini, dia sering memuji istrinya. Halo sayangku, hari ini kamu seksi loh. Istrinya marah, karena kalau tipe perasaan dia butuh dibelai, butuh dipeluk, betul? Betul lah Ibu? Ketika dia tidak dibelai, seksi, papa ini OOT. Apa itu? Ngomong-ngomong tok. NATO, apa itu NATO? No action talk only. Mama ini butuh dicolek, colek dikit kenapa sih? Colek banyak juga mau nih loh, semua juga boleh. Nah loh, sekarang yang kawin, nah kan ini papa ini tipe perasaan, nah makanya mau pegang-pegang terus. Nah ini yang terjadi ya Ibu. Nah Anda harus tahu tipe-tipe ini Bapak Ibu, baru Anda bisa memuaskan. Sekarang siapa yang pengen tahu cara tepatnya kita bisa mengetahui tipe orang yang dominan mana? Siapa yang pengen tahu cara tepatnya? Boleh katakan saya. Pertama kali Anda dengan penglihatan, pertama kali dengan apa? Orangnya rapi plus minus dia tipe penglihatan, belum tentu. Mama saya tipe perasaan, tapi dia sudah 42 tahun menikah dengan papa saya adalah tipe penglihatan. Kalau mama saya tampil keluar berantakan, ganti, sampai terbiasa jadi 42 tahun, sekarang selalu tampil rapi mama saya. Saya pribadi Bapak Ibu, saya adalah plus minus tipe penglihatan Bapak Ibu, sering kali saya pakai dasi, rapi, begini Bapak Ibu, tapi istri saya tipe perasaan Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu ketemu saya di tengah mall, Bapak Ibu pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pameran bulu Bapak Ibu, itu karena memuaskan istri saya, oke? Lu kan kita harus saling memuaskan, betul nggak Bu? Kan memang alat pemuas. Nah ini yang terjadi. Nah sekarang Bapak Ibu, dengan tipe-tipe ini, caranya kita waktu melihat, kemudian setelah melihat, kemudian kita tanya, dia menggunakan kata-kata apa, kita bisa hakimin plus minus dia tipe apa. Misalnya begini, misalnya begini deh, oke, misalnya begini, ada Mike Tyson. Mike, oke. Misalnya begini, oke. Silakan, boleh tahu Pak siapa namanya? Ari Sutoyo dari Jakarta. Oh Pak Ari Sutoyo dari Jakarta, tepuk tangan dulu yang meriah Bapak Ibu, wow. Dari Jakarta jauh-jauh ikut di sini gitu ya. Surabaya murah Pak ya seminarnya gitu ya. Iya Pak gitu ya. Oke boleh, sekarang saya tanya, Pak Ari suka mana? Laut dengan gunung suka mana? Gunung. Yang disukai dari gunung? Adem. Tipe apa Bapak Ibu? Bisa jadi perasaan. Yang disukai dari gunung yang lain? Empuk, ya empuk. Kalau bilang adem dan empuk berarti tipe apa? Perasaan Bapak Ibu, karena dia harus merasakan empuknya dulu, tuh nggak? Bapak ini loh. Boleh, berarti dia tipe perasaan. Plus minus langsung tipe perasaan Bapak Ibu. Walaupun dia perasaannya mungkin Bapak Ibu. Oke, mari kita tes lagi. Boleh tahu Pak namanya Pak siapa? Heri. Pak Heri. Laut dengan gunung suka mana Pak Heri? Laut. Yang disukai dari laut? Pantai. Pantai. Yang disukai dari pantai? Airnya. Apa yang disukai dari airnya? Semuanya. Apa yang disukai dari semuanya? Bapak suka karena apa? Apanya yang Bapak sukai? Pemandangannya. Pemandangannya. Berarti tipe apa Ibu? Penglihatan. Oke. Caranya menggali ketika dia mulai, dia ngomong tentang pemandangannya ini. Anda mau plus minus tipe ini. Cukup jelas? Oh, dan kalau Bapak Ibu mau membangun kesamaan, mau membangun apa? Anda langsung bisa ngomong, Anda ulangin aja, itu sudah membangun kesamaan. Oh, jadi Bapak yang suka pemandangannya? Iya, Anda ngulangin gini aja, Anda sudah membangun kesamaan dengan dia. Oh, dia paham maksud saya. Banyak orang jualan sih, bukan saya jualan blablabla. Langsung dia. Banyak. Nah ini Bapak Ibu. Sekarang kita akan praktek, setuju? Anda tanya apapun. Nah, sekarang kalau ada orang ini, Pak, lah kalau ditanya, laut dengan gunung suka mana? Saya nggak suka, dua-duanya. Boleh? Lah langsung Anda tanya, yang tidak Anda sukai dari dua-duanya apa? Ya, laut panas, gunung dingin, saya tidak suka. Loh, kamu sukanya apa? Ya, sedang aja. Berarti tipe apa Pak Ibu? Kalau ditanya, laut dengan gunung Anda suka apa? Dia jawab, saya suka dua-duanya. Boleh? Kalau dia dua-duanya Pak Ibu, Anda bisa langsung lebih tajam lagi Pak Ibu. Kalau dia suka dua-duanya, kita akan ngomong bagaimana? Yang disukai dari dua-duanya Pak? Oh, saya suka Pak, kalau gunung itu hijau gitu Pak.
Kalau di laut itu biru. Tipe apa? Ada orang yang tipe ada tipe pendengaran. Yang saya suka dari laut apa? Gelombangnya. Suara airnya Pak, menggelora. Suara airnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai lebih dalam, Bapak Ibu akan jauh lebih dalam. Bapak Ibu belajar di sini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita akan tanya apapun Bapak Ibu. Anda mulai mempelajari orang lain sewaktu ngomong-ngomong ini. Dia kira-kira dia menggunakan apa? Siap Bapak Ibu? Tolong dengan pasangannya tadi A dan B. Sekarang Bapak Ibu, kita akan mulai dari siapa yang A, mau angkat tangan? Siapa yang B, angkat tangan? Oke, sekarang kita mulai dari B angkat tangan. Tolong tepuk bahunya A, ikutin kata saya. A. Sekarang giliran Anda yang tanya lebih dahulu. Jadi yang tanya siapa? Oke, silakan A, Anda tanya apapun. Boleh tahu sepatunya beli? Laut dengan gunung, tanya aja laut dengan gunung sudah tahu. Silakan. Oke, sekarang gantian Bapak Ibu. A, angkat tangan A. Tolong tepuk baunya B. B. Sekarang giliran Anda yang tanya. Silakan, go. Tanya apapun Bapak Ibu, dia menggunakan kata-kata apa. Oke. Kasih angkat tangan kanan semua. Tolong tepuk bahunya. Bahu pasangannya tadi, ikutin kata-kata saya. Terima kasih sharingnya teman. Pemanfaatannya bagaimana pada waktu kita menghadapi Bapak Ibu, pada waktu saya di Malang saat jadi pimpinan cabang bank pada waktu itu, saya setiap Sabtu Minggu seringkali jualan mobil karena waktu itu gaji pimpinan bank kecil waktu itu gitu ya. Jadi saya setiap Sabtu Minggu jadi sales. Waktu saya pasang iklan Bapak Ibu, saya punya beberapa prinsip. Yang salah satu yang menarik dari prinsip saya Bapak Ibu, pada waktu mereka datang saya pilah dulu tipenya mereka tipe apa, dengan cara saya tanya begitu. Misalnya saya jualan Mazda Interplay Bapak Ibu tahun 91 Bapak Ibu, silver warnanya. Ada orang datang, saya lihat dia naik apa? Kalau dia naik mobil, saya boleh tanya, Pak mobilnya sendiri? Oh iya ini mobil saya sendiri. Kalau boleh tahu Pak, kenapa dulu Bapak memilih mobil ini? Oh saya suka karena speed, dia tarikannya bagus. Tarikannya kenceng. Berarti tipe apa Bapak Ibu? Perasaan atau gerak? Padahal dia, oh saya tahu, oh Bapak suka, langsung saya, oh Bapak suka yang tarikannya bagus. Masih ingat Bapak Ibu? Bapak suka yang tarikannya? Nunduk Mazda Interplay-nya, boleh? Boleh tanpa sadar? Kemudian Bapak Ibu, ketika Anda ngomong lagi dengan dia, begitu ngomong lagi, mari Pak, kita rasakan. Kita mulai pakai bahasa perasaan. Pakai bahasa apa? Kita rasakan Pak, coba shock breaker Pak. Tonyong Bapak Ibu. Mau keras mau empuk, Bapak Ibu terserah Anda. Kalau empuk, loh masih empuk toh, betul nggak? Kalau keras, loh masih keras toh? Kan nggak ada hubungannya, betul nggak? Betul Bapak Ibu? Pokoknya dia suruh coba rasakan Pak, coba. Kalau dia merasakan dia puas dulu. Mau keras mau empuk terserah, betul? Kemudian mari Pak mari masuk. Coba Pak dirasakan, di starter dirasakan gasnya Pak. Coba digas. Dia mulai Bapak Ibu secara emosi kena, betul? Ini Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi? Kalau dia tipe, saya tanya, Pak boleh tahu Pak, kalau Bapak ada orang datang boleh tahu Pak, kenapa Bapak tertarik dengan, kalau dia tidak bawa mobil, kalau dia datangnya pakai sepeda boleh nggak? Kenapa kalau Anda naik sepeda pinjem? Tetangga gitu ya, atau apapun. Anda kalau dia mobilnya bukan mobilnya dia, berarti dia nggak tahu. Sekarang kita tanya, kalau boleh tahu Pak, kenapa Bapak tertarik dengan Mazda? Tertarik dengan Mazda. Ini berarti kalimat sudah mulai hipnotik Bapak Ibu. Tertarik dengan Mazda Interplay tahun 91 warna silver ini. Tangan Anda gini terus. Kenapa tertarik begini? Ini tanpa sadar program bawah sadar, betul? Ketika setelah Anda begini Bapak Ibu, oh saya tertarik karena dengar-dengar ini Mazda itu ngirit perasaan Bapak Ibu, tapi dengar. Berarti bahasa apa? Kalau dia bahasa pendengaran, oh Pak, Bapak juga dengar Pak, bahwa Mazda Interplay ini selain ngirit Pak, juga tarikannya kuat. Dengar Pak, selain ngirit juga tarikannya, ditambahin, boleh? Oke Pak, mari kita dengarkan suara mesinnya. Suruh masuk, suruh mendengarkan suara mesinnya. Oke Pak, mari kita dengarkan musiknya Pak, mari kita dengar. Mari kita starter Pak, kita dengarkan. Mari kita gas Pak, kita dengarkan gasnya. Suruh dengarkan terus, masuk ke dalam otaknya dia. Masuk akal Bapak Ibu? Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau ada orang datang begini, oh kenapa Pak Anda ini? Kenapa Anda milih mobil ini? Ketika dia datang, oh saya senang Pak karena mobil ini catnya mulus Pak. Tipe apa? Penglihatan. Karena warnanya bagus Pak. Tipe apa? Penglihatan. Ketika seperti itu Bapak Ibu kita ngomong, oke Pak, mari kita lihat Pak, ini catnya juga bagus Pak. Boleh?
Atau kalau Anda ngulangi, oh jadi Bapak suka yang catnya bagus. Mau belontang-belonteng terserah Bapak Ibu, betul nggak? Boleh? Oh enggak masalah, nunjuk-nunjuk kan enggak dilarang, betul nggak? Kemudian begitu dia ngomong Pak Ibu, kemudian dia langsung ngomong, coba Pak, mari kita lihat di bawah mata, kita lihat Pak. Kita lihat, karena dia bahasa penglihatan, betul? Mari kita lihat Pak, kita lihat catnya, coba lihat. Begitu kalau Anda mulus, kalau misalnya Anda mulus, loh Pak, masih mulus. Kalau misalnya dekok-dekok pun, lihat Pak, masih orisinil. Loh kalau orisinil kan dekok-dekok, betul nggak Ibu? Boleh? Terserah Anda harus pandang sudut baiknya. Sudut apanya? Baiknya Bapak Ibu. Ini yang terjadi, Anda jualan akan jauh lebih mudah. Nah prinsip saya jualan Bapak Ibu, nanti di akhir acara ini akan saya beri 7 hukum. 7 apa? Hukum yang tidak bisa ditolak Bapak Ibu. Hukum alam manusia tentang penjualan yang tidak pernah Anda bisa lihat di VCD saya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kelebihannya Anda sudah nonton VCD, Anda datang di sini, kebanyakan orang nonton VCD, baru halaman pertama, CD pertama, 10 menit sudah terganggu. Suruh dipanggil makan, akhirnya tidak selesai. Betul Bapak Ibu? Saya kalau ikut seminar, mau tidak mau selesai, betul? Dan pembicara tanpa sadar Bapak Ibu, setiap seminar dia mempunyai ilmu-ilmu baru. Masuk akal? Dan emosinya berbeda, ketika Anda praktek Anda jauh lebih ingat. Nah salah satu hukum Bapak Ibu, yaitu ada satu hukum keterbatasan. Hukum apa? Kalau Anda jual Bapak Ibu, enak mana sekarang? Kalau Anda mancing di sembarang kolam yang belum tentu ada ikannya, atau ikannya kita kumpulin dulu, baru dibuat lapar, kemudian dipancing. Enak yang pertama atau enak yang kedua? Itu Bapak Ibu. Ketika saya jualan mobil Bapak Ibu, saya tidak mau Bapak Ibu jualan, saya pasang iklan Bapak Ibu, bunyinya begini, saya setiap mau beli minimal yang jual 2, setiap mau beli minimal yang jual. Kalau Anda mau jual minimal yang beli 2, kalau Anda mau jual minimal yang beli. Waktu saya pasang iklan Bapak Ibu, true story Bapak Ibu, saya bilang dijual Mazda Interplay Silver tahun 91 ya, BU butuh uang hari ini juga, hari ini juga Ibu, orang tertarik betul nggak? Kemudian di bawahnya Bapak Ibu ditulis Bapak Ibu, ditulis bagaimana? Di bawahnya langsung ditulis lagi Bapak Ibu, hubungi nomor telepon ini, bukan alamat. Akibatnya dia telepon toh, begitu telepon Bapak Ibu jebret, halo, apa yang jadi? Saya ngomong bagaimana Bapak Ibu? Oke Pak, Anda tertarik, Anda silakan datang di Taman Dieng Pak, di Taman Dieng 3 nomor 10, itu alamat saya dulu. Silakan Pak, saya cuma di sini Pak setelah jam 11.30. Jam 11.30 saya baru ada, jam 12 saya sudah pergi.